Beberapa hari yang lalu saya mengajar mata kuliah filsafat ilmu untuk mahasiswa program doktor pendidikan kimia di Universitas Negeri Malang. Dan pada kesempatan itu saya menjelaskan mengenai kenapa sih perguruan tinggi atau ilmu pengetahuan itu lebih maju di negara barat ya, dan relatif lebih maju di negara barat dibandingkan di tempat lain. Apa yang menyebabkan mereka itu maju ya. Dan dalam kuliah itu diterangkanlah bahwa salah satu faktor yang memajukan itu adalah adanya filsafat yang mendorong untuk kemajuan itu. Dan filsafat itu adalah ide-ide ya, yang dikemukakan oleh filsuf-filsuf ya. Dan salah satu filsuf yang terkenal di negara barat itu, terutama di daerah Eropa, itu adalah Immanuel Kant ya. Immanuel Kant itu mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam pembentukan budaya akademik dan juga aplikasi dalam konsep pendidikan di universitas di Eropa, terutama di Jerman. Jadi saya menjelaskan kepada mahasiswa mengenai apa sih dasar-dasar pokok-pokok pikiran dari gagasan atau filsafatnya dari Immanuel Kant itu, yang itu ditegaskan oleh Immanuel Kant bahwa manusia itu dibentuk oleh apa yang disebut sebagai struktur akal. Ya, ini disebut sebagai idealisme transendental. Dan inilah yang membedakan antara dunia ia membedakan antara dunia pengalaman ya. Yang dunia pengalaman itu disebut oleh Kant sebagai fenomena, dan dunia yang abstrak yang disebut sebagai nomena yang di luar dirinya sendiri itu. Jadi ada struktur yang membedakan yang sangat jelas antara fenomena dan nomena. Dan juga ada jembatan antara fenomena dan nomena ini yang disebutnya sebagai moralitas ya. Moralitas yang sangat berkaitan dengan kebebasan ya. Kebebasan dan kebebasan untuk bertindak itu didasarkan kepada bagaimana niatnya manusia itu. Nah, itulah dasar dari moralitas dari konsep filsafat Kant itu. Dan ini saya terangkan dalam kuliah itu. Tetapi saya pada kali ini akan mencoba untuk melihat dari perspektif bagaimana sih filsafat Kant itu dibumikan, digunakan, dan kemudian diaplikasikan. Ya. Jadi bukan mengawang-awang aja filsafat itu. Dan inilah yang perlu kita pahami. Dan kalau kita lihat bahwa ada seorang ilmuwan di Jerman yang terkenal, yaitu Wilhelm von Humboldt. Dia menerjemahkan filsafat Kant itu ke dalam gagasan pendidikan modern. Jadi konsepnya itu adalah bahwa dia sebut sebagai Bildung adalah bahwa proses dari pendidikan itu adalah pembentukan diri melalui kebebasan akademik ya, dan juga integrasi riset dan pengajaran. Dan pencarian ilmu itu katanya bukan demi kegunaan praktis, tetapi untuk lebih ke arah pengembangan diri, ya, terutama pengembangan akal budi. Jadi kalau kita lihat sekarang ini universitas-universitas di Jerman itu hingga kini masih mempertahankan apa yang disebut sebagai tradisi Humboldtian ini. Dan inilah yang kita lihat di universitas di Jerman itu lebih menekankan kepada penelitian dasar. Kemudian juga menjunjung otonomi institusi ya. Dan melibatkan mahasiswa itu secara aktif dalam proses ilmiah. Dan saya sudah membuat tabel ya, membuat tabel integrasi konsep Kant tadi yang yang digunakan oleh Humboldt ya. Dan kemudian dalam Humboldt dalam konsep pendidikannya dan diaplikasikan di universitas di Jerman. Jadi kita lihat
bahwa filsafat Kant itu yang didasarkan kepada idealisme transendental itu adalah bagaimana idealisme transendental itu didasarkan kepada akal yang membentuk pengalaman. Ya. Yang kemudian yang kedua, dia membagi secara terstruktur apa yang disebut sebagai fenomena dan juga noumena. Apa yang disebut fenomena itu adalah dunia pengalaman, dan kemudian noumena itu adalah yang abstrak itu, yang ada, yang apa adanya, yang ada pada dirinya sendiri. Jadi sangat jelas ya pembagiannya. Fenomena ini yang dialami oleh manusia itu, dan noumena adalah yang tidak bisa dicapai, yaitu ide-ide abstrak ya, yang sifatnya itu transendental ya. Dan konsep ini diterjemahkan oleh Humboldt ke dalam pendidikan ya, konsep pendidikan yang disebut sebagai Bildung ya, pembentukan diri ya. Jadi konsep Humboldt itu adalah pendidikan itu adalah sebagai proses pembebasan diri melalui studi fenomena untuk mengembangkan potensi batinia. Batinia itu datangnya dari mana? Dari noumena, konsep noumena itu. Jadi noumena ini merujuk kepada akal dan juga moralitas ya. Moralitas itu didasarkan kepada niat kita, baik atau buruknya, bukan hasilnya. Dan inilah yang diaplikasikan di universitas di Jerman, bahwa pentingnya riset murni ya, penelitian dasar yang dipandang sebagai sarana menyempurnakan akal budi, bukan sekedar aplikasi praktis. Kemudian kalau konsep yang lain dari Immanuel Kant itu adalah yang disebut sebagai imperatif kategoris ya. Ya, imperatif itu perintah ya, perintah mutlak. Imperatif kategoris, perintah mutlak. Ini didasarkan pada prinsip moral universal dan juga kemanusiaan. Dan juga adanya otonomi kehendak ya, berdasarkan hukum moral sendiri, karena dia itu noumena sifatnya. Jadi kita itu berdasarkan niat kita, moral kita, yang prinsipnya itu adalah universalitas dan juga kemanusiaan. Dan inilah yang konsep inilah atau pikiran inilah yang digunakan oleh Wilhelm von Humboldt, bahwa perlunya adanya kebebasan akademik. Jadi kebebasan itu sebagai syarat untuk tujuan moral. Oleh karena itulah diaplikasikan di Jerman itu otonomi institusional, di mana universitas itu bebas mengatur kurikulum dan risetnya. Dan dosen juga bebas, mahasiswa juga bebas mengikuti minat intelektualnya masing-masing. Kemudian bagaimana dengan aplikasi dan kemudian penterjemahan dari pikiran Kant itu mengenai goodwill atau kehendak baik itu. Bahwa kehendak baik itu ditentukan, nilai moral itu ditentukan oleh niat, bukannya hasil. Dan ini yang konsep ini yang digunakan oleh von Humboldt untuk dia menerjemahkan sebagai kesatuan antara penelitian dan pengajaran. Kenapa? Riset dan pengajaran itu sama-sama luhur dalam membentuk akal budi. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi disatukan dia. Dan inilah yang dalam aplikasi di universitas di Jerman itu, bahwa terjadinya integrasi mahasiswa dalam proyek-proyek riset. Jadi mahasiswa itu ikut dalam proses riset, bukan hanya sekedar menerima hasil. Dan apakah konsep ini hanya berlaku di Jerman? Ya tidak ya. Kalau kita lihat sekarang ini menginspirasi juga universitas-universitas papan atas ya. Bukan saja di Jerman, tetapi juga di Amerika Serikat dan juga di Inggris ya. Walaupun di Amerika Serikat itu landasan filsafatnya yang dominan itu adalah filsafat pragmatisme ya, bukan filsafatnya idealisme. Jadi prinsip penelitian dasar ini memang betul-betul prinsip yang digunakan di model aslinya di Jerman. Tetapi di Amerika Serikat, walaupun ada prinsip ini, contohnya sebagai riset yang wah gitu, disebut sebagai blue sky research, tetapi juga perlu dekat dengan inovasi dan industri, karena filsafatnya itu lebih cara berpikirnya lebih ke pragmatisme. Dan di Inggris kalau kita lihat di universitas di Cambridge, di Oxford,
Itu tradisi riset itu murni yang kuat itu adalah ilmu-ilmu dasar dan juga humaniora. Lalu kalau kita bandingkan dengan di Indonesia bagaimana? Ya kita tahu sendirilah ya. Kita sebagai dosen kita setiap hari diarahkan untuk membuat laporan, hibah, akreditasi dan lain-lain ya. Kemudian bagaimana dengan kebebasan akademik? Kebebasan akademik kalau di di Amerika Serikat ya otonominya relatif tinggi. Walaupun kita lihat ya, tekanan untuk kompetisinya juga sangat kuat ya. Kalau di Inggris juga kita lihat kebebasan yang tinggi, tetapi karena dia tradisi sifatnya, maka kebebasan tinggi itu diikuti dengan tradisi klasik dia. Kalau di Indonesia bagaimana? Ya tahu sendirilah bahwa kita ini terbatas ya kebebasannya itu, diikat oleh regulasi dan birokrasi. Kemudian faktor yang lain ya, integrasi riset dan pengajaran. Ya, kita sudah mencoba juga ya di kita ya, kalau di luar negeri itu ya mahasiswa langsung ikut proyek riset ya. Dan kemudian dosen itu betul-betul membimbing ya. Nah, jadi memang ini spirit seperti itu perlu ada juga di kita. Mengenai otonomi institusional juga seperti itu. Ya, mereka lebih otonomi karena didukung oleh endowment. Ya, kalau dia US itu, kalau kita lihat Harvard itu endowmentnya luar biasa itu. Dan kalau di Inggris itu ya tradisi self governance itu ya sangat kuat sekali. Nah, di kita kalau kita perhatikan lebih terjebak dengan kurikulum dan anggaran yang betul-betul ya ditentukan oleh pusat ya. Kemudian orientasi nilai yang pada dasarnya Kantian ya, filsafat Kantian itu memandang ilmu itu sebagai tujuan dari dirinya sendiri. Nah, kalau di Amerika dimodifikasi sedikit, ya oke lah idealisme ilmu, tapi dikombinasikan dengan pragmatisme inovasi. Ya, kemudian Inggris itu sangat dekat ya dengan konsep dari Humboldt itu. Indonesia itu lebih cenderung untuk utilitarian administratif sifatnya. Ya, administratif sifatnya. Dan inilah catatan penutup bahwa kita melihat bahwa filsafat Kantian itu telah melahirkan universitas riset modern. Ya. Ini yang prinsipkan Humboldt itu betul-betul yang membumi dan diaplikasikan universitas riset modern. Walaupun ada juga yang berpendapat tidak tidak 100% gitu, tidak 100%. Dan ini dijaga warisan filosofis ini. Dan di Amerika Serikat ini diadaptasi dengan inovasi pragmatis. Di Inggris juga dipelihara dalam tradisi klasik universitas tua itu. Ya, kalau kita lihat di Indonesia ya masih berupa cita-cita kita. Tapi kita harus sadar. Ya, saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya bahwa kita, walaupun cita-cita kita harus sadar dan kita mesti memahami ya, kenapa orang-orang itu maju, kenapa kita tidak maju seperti itu. Apakah kita juga berani melangkah ke arah Bildung sejati itu, atau kita tetap puas dengan yang kita lakukan sekarang ini yang imperatif administratif sifatnya ya, demi akreditasi dan ranking yang menurut saya itu ya semu lah. Terima kasih.